Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah soal kedua, hitung besar dan arah debit jaring-jaring pipa di bawah. Ini soal remedi tahun lalu. Jadi, jaring-jaringnya seperti ini. A, B, C, D. Ini pipa masuknya 108. Debit masuknya 108. Debit yang keluar juga harus 108. Sekarang kita hitung. 21, titik B keluar 21. Nah, titik D keluar 32. 21 sama 32 berarti 53. 53 sama 55. Ini titik C keluar 55. Jadi 53 sama 55, 108. Debit masuk di titik A 108. Jadi soalnya benar. Hanya ini perbandingan dari 8FL per V kuadrat GD pangkat 5 perbandingan itu saja. Nah, ini suruh menghitung besar debit dan arah dari jaring-jaring ini. Arahnya kemana, besarnya berapa. Nah, ini sama menghitungnya, langkah menghitungnya. Cara penyelesaiannya, langkah-langkah menghitung. Cara penyelesaian, strateginya gimana. Nah, ini harus mengerti hukum kontinuitas. Debit masuk sama dengan debit keluar. Di titik A, debit masuknya 108. Debit keluarnya mana? Keluarnya adalah pipa AD dan AB. Nah, 108 itu dibagi 2. 68 sama 48. Salah dong. 60, sorry ini. Ini 60 sama 48 ini salah tulis. Ini yang benar di tabelnya. 60 ini salah tulis. 60. Kita coba nanti koreksinya, harusnya ini 60 dikurangi atau ditambah. Ini main berarti ditambah. Ini 60 bukan 68, sorry ya. 60 sama 48, 108. Terus di bawahnya, titik B, ini 68 masuk, yang keluar 21. 68 dikurangi 21 berarti 47, ya kan? 47 itu terbagi pipa BC, pipa BD, dan pipa BC. 47. 47 itu enggak, ini 60 bukan 68. 60 dikurangi 21, 60 dikurangi 21 itu berarti 39. Sorry, 60 dikurangi 21 ini karena 68 ini jadi salah ya. 60 dikurangi 21, 39. 39 itu terbagi 2 di pipa BD dan BC. Misalnya di BC itu 14, maka di BD harus 25 atau di BD dulu 25, angka bulat. Nah, sisanya BC. 39 dikurangi 25, 14. 14. Sekarang titik D misalnya. Titik D itu debit masuk 25 sama 48. Debit keluarnya 32. Debit keluar 32 berarti 48 dikurangi 32. Masih 16. 16 tambah 25. 16 tambah 25 itu 41. Jadi debit yang keluar dari titik D menuju C itu 41 pas. 41 dan 14. Kalau dijumlah 55 pas. Jadi ukurannya benar, yang salah tulis saja ini harusnya 60. Terus seperti tadi, seperti yang soal pertama tadi, dibuatkan tabel AB, BD, AB, BD, AD. Nah, sekarang benar ini. K-nya tadi di depan, KAB itu 2, KBD 1, KAD 3, AD.
AD 3. Nah, sekarang Q-nya 60, 48, dan 25. Oke, benar. Dikalikan Q0 kuadrat, ini Q0 mestinya. Q0 kuadrat, ini 60-nya ini, untuk jaring 1, ini jaring 1. Ini berlawanan jarum jam. Jadi 60 berlawanan jarum jam, 25 berlawanan jarum jam, yang searah jarum jam yang 48. Jadi yang 48 ini plus, yang 25 dan 60 minus. Jadi jumlahnya minus 913. Yang 2 kaki 0 itu tidak terpengaruh plus minus. Jumlahnya 578. Jadi delta Q1 sama dengan 913 min 913 dibagi 578, berarti 1, berapa min. Nah, sekarang jaring 2, kita lihat jaring 2. Pipa BC, benar, BC, debitnya 14, oke. Berlawanan jarum jam, nah negatif kan, pipa BC. Kemudian BD jaring diagonal, BD 25, searah jarum jam, BD plus CD plus searah jarum jam. Jadi jumlahnya Q0 kuadrat jumlahnya 1522. Dengan 2 kaki 0 jumlahnya 244. Jadi delta Q2 plus delta Q1 minus. Lihat ya. Minus 1,579 plus 6,2377. Koreksi jaring 1. Ingat, pipa yang AB tadi, yang 68 keliru ini tadi, 60. Kita lihat coba, pipa AB kan, pipa AB. Nah, 60. Arahnya ke bawah untuk jaring 1, negatif karena berlawanan jarum jam. Min 60, min, jadi plus 1,579. Kalau dihitung ini jumlahnya ini dijumlah ini masih min. Artinya tadinya min, masih min. Berarti tidak ada perubahan. Jadi nilainya 58 tapi arahnya negatif. Arahnya tidak berubah. Sekarang pipa BD. BD, QBD. BD itu yang diagonal. Diagonal itu nilainya min. Min 25 plus 1,5. Min 23. Arahnya min, nilainya plus nilai debitnya. Nah, sekarang QAD. QAD. QAD tadi 48. 48 ditambah min kan plus. Jadi 49,57958. Ini jaring 1. Jaring 2. Jaring 2 yang bawah. QBC. BC ini mendatar. BC itu tadinya 14. Tadinya 14. Terus kena koreksi. Min 14, min 6. Berarti 20,2377. Nilainya min ini. Tapi tandanya min, tapi nilainya plus, debitnya plus, tidak min. 20,2377. Nih. Nah, terus pipa BD. Nah, BD mana? BD ini. BD itu anggota pipa 2 buah anggota, jaring 1 dan jaring 2. Tadi sudah dikoreksi belum? Tadi pipa BD sudah dikoreksi. Bukan 25 lagi tapi 23,4203. BD. Nah, ini jadi bukan 25, ini 23. BD untuk jaring 2 itu positif, berputar searah jarum jam, maka ini nilainya positif. Dikoreksi, koreksinya plus, jadi min koreksi, jadi min
23 min 6, 23, 23,42 min 6,2377, kalau dihitung sama dengan 17. Nah, 17 tidak berubah tanda, jadi arahnya tetap arah diagonal ke atas. Tidak berubah tanda. Yang QBC juga tidak berubah tanda, dari negatif menjadi negatif. Berarti tidak berubah tanda. Jadi BC dan BD tidak berubah tanda. Kemudian pipa CD itu yang ke atas. Itu aslinya sejajar jarum jam, jadi nilainya positif. CD positif. Nilainya tadi 41. 41 ke bawah. Kemudian dikoreksi 6,2377. Jadi 41 min 6,277 jadi 34,7623. Nah, hasil koreksi ini diplotkan di gambar lagi. Yang tadinya ini 60 jadi 58. Yang tadinya 48 jadi 49. Yang tadinya 25, tadinya berapa? 25 jadi 17. Yang tadinya 41 jadi 34,7623. Yang tadinya yang mendatar ini tadinya berapa? 14 jadi 20,23. Ini ditabelkan lagi, ini gambar pendekatan 2. Ditabelkan lagi pada ini hitungan pendekatan 2, masukkan di sini nilainya. Masukkan di sini yang arah berlawanan jarum jam nilainya negatif, kaki 0 kuadratnya yang searah jarum jam positif. Kemudian nilai perkalian tersebut dijumlah. Nah, yang delta jaring 1 kaki 0 kuadratnya jumlahnya 253,270. 2 kaki 0-nya 565,5. Jadi delta Q1-nya plus, sedangkan delta Q2, nah, ini yang berlawanan jarum jam hanya BC, pipa BC, yang BD dan CD searah jarum jam. Jadi nilainya ini 1 tapi besar, jadi nilainya min 134,6, sehingga delta Q2-nya minus 0,0506. Nah, dikoreksikan pada jaring. Jaring 1, jaring 2. Nah, sama caranya dengan yang tadi. Jadi debitnya arahnya positif atau negatif. Kalau arahnya berlawanan jarum jam diberi tanda negatif. Dikoreksi min plus berarti min 58,42042 minus. Minusnya koreksinya. Nah, ini 253,27 dibagi 565 kok nilainya 1, salah. Nilainya benernya ini 0,447. Ini kan 250. 253. Ini 565. Berarti ini separuhnya kurang. Jadi ini salah ngitung. Maaf. Ini salah ngitung, sudah terjadi salah ngitung, salah nulis. Ini harusnya 0,44785. Sehingga nilainya GAB sama dengan 588683. QBD-nya min 17 tadi, min ini. QAD-nya, QAD itu yang ini 49 yang mendatar, QAD itu yang mendatar, dikurangi 0,44 menjadi masih 49. Ini jaring 1, jaring 2-nya sama, nanti ditambah ini karena koreksinya min jadi plus, jaring 2. Jadi nanti QBC, BC itu yang mendatar di bawah. Mendatar di bawah apa yang diagonal?
BC yang mendaftar di bawah. Nah, yang mendaftar di bawah itu 20,2 ditambah 0,506. Pipa BD enggak, sorry. Ini nilainya min ini 20 ini. Pipa BC itu nilainya min karena berlawanan jarum jam. Jadi min 20,2 dikurangi kurang berarti ditambah. Jadi nanti nilainya 19-an. Min 19-an. Kita lihat di jaring 17. Yang 17 itu pipa BD. BD itu diagonal. 17. Ini plus berarti 17,2, 17,706. Kita lihat coba. Ya. BC min 20 plus ya 19 kan. 17 plus 18. 18, sorry. 18 pipa CD ini. Nah, ini nilainya di plotkan lagi gambar pendekatan 3. Pendekatan 3 terus dihitung sama dengan tadi itu masukkan. Yang AB kan ini ke bawah ini. Berlawanan jarum jam maka tandanya negatif sini. Pipa BD ini BD berlawanan jarum jam juga negatif. Sehingga jumlah total yang pipa AD itu ini positif. Nah, ini positif. Jumlah negatif 18,11257. Dibagi ini kecil. Kalau 18 dibagi 500 berarti 0,2 atau 0, berapa ini? 0,02. Nah, yang jaring 2 sama. Jaring 2 BC berlawanan jarum jam maka tandanya negatif. Kaki 0 kuadrat negatif 1557. Terus yang BD ini positif, DC juga positif. Jadi yang negatif cuma satu, yang ini positif. Hasilnya 15,532 positif. Dua kaki nolnya 264. Berarti kalau dibagi ini 1/10-nya kurang 0, juga berarti. Kita lihat. Nah, delta Q-nya 0,003. Ini min, delta Q1 min 0,03197. Delta Q2 0,587. Nah, sekarang delta Q2, ini harusnya ini pipa BD, QBD. Pipa BD, QBD 18. BD, ABD. Berarti yang mendatar ini. Enggak, nanti dulu. BD yang mana? BD. Oh, bukan, BD itu 49. Yang 18 itu BC. Oh, BD ini. Bukan, oh iya benar BD. Diagonalnya BD. 18,1. Berarti ini BD 18,13. Ya benar, ini diagonal, batang diagonal. Nah, ini jaring 1 bisa, jaring 2 bisa. Nah, kalau jaring 1 0,03. Mestinya makanya jaring 2. Nah, ini keliru masang. Tapi mungkin jaring 2 juga masih kurang dari 5%. Nah, jaring 2 sekarang, kalau jaring 1 jelas ini kecil ya. Kalau jaring 2, sekarang jaring 2, berarti 0,587 dibagi 18. Nah, sekarang dibagi 18 hasilnya berapa? Mana nih kalkulatornya? Nah, sekarang kita coba hitung 0,587 dibagi 18,13
59 kali 100, jangan-jangan lebih 5%. Nah, 3,2. Jadi ini 3,23667%, kurang dari 5%. Jadi seandainya ini dipakai yang ini delta G2 yang dibuat itu juga masih hasilnya 3%, jadi kurang dari 5%. Jadi sudah boleh dianggap benar. Jadi sudah dianggap teliti karena kesalahannya kurang dari 5%, debit terkecil. Ini salah ngambil saja. Ya salah ngambil salah, tapi hitungannya benar. Nah, sekian narasi video ini, Jaringan Pipa. Selamat belajar, selamat memahami, semoga sukses. Tugas dikerjakan, dilaporkan segera hasilnya untuk diketahui sudah benar atau belum. Kalau kamu nggak mengerjakan, kamu nanti ujiannya pasti nggak bisa. Jadi ngerjakan segera dan tidak itu hubungannya kamu nanti bisa atau tidaknya di ujian. Kalau kamu memang tidak ingin bisa, ya usah ngerjakan. Kalau ingin bisa mengerjakan nilainya baik, ya kamu harus segera mengerjakan dan benar. Dan sampai benar, kalau mengerjakan masih salah, ya nggak bisa dapat nilai baik. Nah, tugas-tugasnya ini ada 3. Nah, ngerjakannya tidak boleh sama antara satu dengan yang lain. Artinya pemisalannya ini tidak boleh sama. Debitnya boleh sama, ini debitnya 113, A masuk titik A. Nah, ini soalnya udah bener ini, kalau salah nanti protes lapor sama saya. Debit masuk dengan debit keluar harus sama, sudah sama. Kalau ada yang tidak sama, nanti lapor saya perbaiki. Tapi ingat saya sudah benar. Nah, ini misalnya debit yang masuk A, titik A, 113. Berarti yang keluar AB, AD dan AB, ini bawah ini B, ini jumlahnya juga harus 113. Tetapi ini nggak boleh sama satu dengan yang lain, nggak boleh. Misalnya yang AB itu 63, kemudian yang AB 50, sama semua, nggak boleh, itu ngawur namanya. Itu yang kerjakan satu orang, lainnya nimbrung, lainnya nyontek, nggak mikir. Kalau nggak mikir, yang rugi kamu sendiri. Nah, harus dibuat beda, misalnya 53 dan 60, atau 54 dan 59, jadi beda-beda setiap orang. Nanti kalau sudah jalan, pasti awalnya berbeda, jalan kedua juga masih berbeda, tapi nanti akhirnya sama. Setelah berapa kali putaran, mungkin 4 putaran, itu hasilnya sama, tidak berbeda. Kalau berbeda berarti salah. Dan tadi pedomannya, delta Q-nya itu, kesalahannya itu semakin lama semakin mengecil, lama-lama jadi 0, 0,00. Tadinya besar. Tapi kalau kesalahannya itu besar, mengecil, besar lagi, ya, nah itu jelas salah. Hitungan itu tidak teliti. Salahnya di mana? Mahasiswa ngawur, tanyanya salah gimana? Ya salahnya tidak teliti. Kalau teliti pasti benar. Nah, makanya diulangi teliti. Saya nggak bisa salah tunjukin sini. Wah, capek saya. Salah karena tidak teliti. Kalau teliti pasti benar. Nah, itu belajar itu seperti itu. Jangan tidak mau rekoso. Semua orang itu rekoso itu sebenarnya bagian dari belajar. Kalau kamu rekoso masih berjuang, kamu artinya masih melawan ujian. Kalau melawan ujian kamu nggak mampu, ya melawan pandemi COVID tidak mampu, ya selesai. Jadi kalau kamu nggak mau melawan, ya kamu nggak punya hasil. Ini yang harus disikapi. Kita harus berani melawan sampai bisa gitu. Jadi ini juga demikian. Penjelasannya cukup jelas. Selamat mengerjakan, dikerjakan, setiap orang tidak boleh sama. Soalnya sama, tetapi angka trennya awal beda. Bisa membedakan, oh banyak sekali. Misalnya ini 113 ini tadi, ada yang 43 sama 70. Kan sama, jumlahnya tetap sama. Nah, tapi awalnya berbeda, tapi akhirnya berakhir nilai yang sama. Oke, mungkin itu saja. Selamat, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Mudah-mudahan dapat memahami
sukses, bisa mengerjakan, tunjukkan ke saya. Jangan menunggu waktu selesai. Waktunya tinggal 2 kali kuliah lagi, sudah masuk ke ujian. Kalau sudah dekat ujian, kamu nggak bisa belajar. Oke, saja. Semoga sukses, jaga kesehatan supaya tetap sehat dan mampu mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.